Hey, what's up guys? Welcome back to Iconic Cars. Kali ini gue mau nge-review salah satu mobil yang keren banget, yaitu mobil EV dari Geely, yaitu Geely EX5. Kali ini gue nggak sendirian, gue bersama dengan tim dari Geely EX5-nya ini, yaitu Mbak Veli. Halo Mbak, Halo, apa kabar? Baik. Nah, Mbak, saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Jadi, Geely ini kan termasuk mobil yang terkenal ya. Ya. Dan sekarang dia mengeluarkan varian yaitu EV, gitu kan, mobil EV. Nah, dari mobil Geely EX5 ini keluarnya kapan sih, Mbak? Ini sih dari IMS tahun 2025, Oh bulan gitu. Februari kemarin. Oh, baru berarti. Baru 2025 bulan Februari kemarin. Iya. Berarti sekitar baru 3-4 bulan lah ya. Iya. Oh, Tapi gitu. udah pengiriman 1000 unit pertama. Udah 1000 unit Udah pertama. 1000 unit pertama. Berarti banyak peminatnya ya, berarti ya. Cukup banyak. Nah, kalau kisaran range-nya ini berapa sih, Mbak? Kalau boleh tahu? Jarak tempuhnya 490 km. 490 km untuk dengan baterai kapasitas full 100%. 100%. 490 90. km. Wah, cukup jauh banget itu. Kalau kisaran harga nih, Mbak, dengan fitur yang ada nanti kita coba jelaskan di dalam ya, tentunya. Karena mobil ini pastinya fiturnya futuristik banget. Nanti gue bisa jelasin teman-teman di dalam juga. Untuk kisaran harganya, mobil ini berapa? Harganya 505 juta. Harganya 505 juta. Jadi teman-teman udah bisa bawa pulang Geely EX5 ini. Bisa dilihat di sini, mobilnya juga futuristik banget karena di sini juga secara headlamp LED-nya juga udah full teknologi. Jadi teman-teman nanti ada fitur yang sangat menarik di dalam, nanti dijelasin langsung oleh Mbak Veli. Mbak, kita boleh cek ke dalam nggak untuk Boleh. fiturnya kayak gimana? Oke. Nah, ini gue sekarang ada di dalam di mobil Geely EX5 ya. Iya. Jadi begitu gue tutup pintu tadi, itu langsung memory seat ya berarti Memory ya? seat. Memory seat itu langsung menyesuaikan. Mungkin tadi teman-teman bisa lihat kalau tadi kursi gue bergerak sendiri itu karena ada memory seatnya. Nah, Mbak Veli, kira-kira di interior dari mobil Geely EX5 ini yang bisa dinikmati oleh para konsumen nantinya? Oke, kalau untuk fitur menarik sih salah satunya yang bisa kita unggulin tuh ada kursi pijat. Wah, kursi pijat. Kursi pijat. Karena Jakarta macet jadi bisa Iya. pijat langsung ya di saat nyetir macet-macetan gitu ya. Oh iya lo bener, berasa. Berasa. Teman-teman bisa ngeliat di sini nanti ya. Tuh ada titik-titiknya Hmm, gitu. Ini baru di supir doang. Dia di Enggak. cuman di supir doang. dan penumpang. Oh, penumpang supir depan. dan penumpang depan. Iya. Oh, gitu. Jadi penumpang depan juga bisa menikmati fitur itu ya. Iya. Nah, Jadi selain itu apa lagi? ada 6 mode untuk pijitnya. Mm-mm. Ventilasi berasa nggak di adem joknya. Oh iya Berasa lagi. nggak? Dan dia sampai punggung, lagi. bukan di bawah doang. Heeh. Rata-rata kan di mobil Oh, iya listrik lainnya cuma di bagian bawah doang, di punggung nggak ada ventilasinya. Betul. Soalnya kan kalau misalkan kita dari luar, ya kan, masuk ke dalam itu kan suhu tubuh kan panas ya. Iya. Ini kalau kena hembusan angin dari kursinya tuh enak banget ya. Asik ini. Ini udahlah dipijit terus habis itu ada hembusan Iya, dari ada angin. AC-nya di. Ada AC-nya gitu. Tapi ini berasa banget jujur. Maksudnya ketika duduk itu terasa dari mulai pinggang sampai ke Dari sampai punggung sampai atas. punggung atas. Iya. Oh. Biasanya tuh cuma di pinggang ke bawah, Hmm. nggak sampai punggung atas. Nah, Iya, untuk iya. di Geely X5 ada sampai punggung Oh, atas. gitu. Oke. Nah, fitur lainnya apa lagi nih, Mbak? Oke. Jadi kalau mobil lain kan kita harus connect Apple CarPlay-nya atau Android Auto-nya. Di mobil ini udah terinstall Spotify. Oh, gitu. Jadi nggak perlu connect Apple CarPlay atau Android Auto, udah ada Spotify-nya. Kita tinggal nyalain hotspot kita, tetheringin ke handphonenya, udah bisa pakai WiFi. Oh, gitu. Iya, biasanya kan mobil-mobil Heeh. pada umumnya emang Betul. pakai chipset, nanamin chip yang Betul. untuk 2 tahun sekali diganti Betul. berapa ratus ribu gitu. Kalau kita pakai tethering handphone aja. Oh, gitu. Berarti teman-teman nggak perlu repot install atau cari mobil yang ada Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi ini sudah terinstall Spotify, tapi nggak premium. Tergantung punya teman-teman ya. Tergantung aku. Jadi beli mobil ini udah terinstall Spotify. Nah, kalau misalkan mau nonton nih lagi macet atau lagi parkir gitu sambil nunggu orang mau meeting misalkan, saya mau nonton gitu, kira-kira bisa ditambahin fitur lain nggak? Bisa. Apa Tapi, tuh? YouTube bisa ditambahin, tapi Netflix gitu bisa juga? kalau
YouTube kayaknya deh. Oh, Karena YouTube. Oke. terlalu ini kan. Itu tapi di after sales Mas. Jadi harus nambahinnya ke bengkel. Oh gitu. Berarti teman-teman harus ke bengkel atau dealer Geely terdekat ya. Iya. Jadi teman-teman bisa menambahkan fitur yang pengen diinstal di mobil kalian gitu ya. Nah, tadi kan udah ngebahas soal Spotify nih, ya kan? Yang itu adalah aplikasi musik ya. Iya. Kalau dari sisi audio dari mobil ini gimana? Oh, audio kita dari Fly Me Sound. Boleh Oke. dicoba Fly Me sih. Sound, ya, di Ada sini ada 2. 16 titik. Dari depan sampai ke belakang gitu ya. Iya. Oh, gitu. Cukup banyak juga ya. Mau coba audionya Mas? Boleh. Kita coba di Spotify-nya ya, Mas. Boleh. Oh, untuk volumenya di situ. Iya. Karena fitur-fitur kecil gini lumayan ngebantu kan, karena kalau misalkan harus ngatur di head unit lumayan susah. Oke, fitur lain yang keren apa aja nih, Mbak? Ada voice comment kita. Ada voice comment. Voice commentnya lebih mirip-mirip Siri sih, soalnya kalau misalkan voice comment mobil lain, kayak kita harus nyebutin kata kuncinya, dia respon, baru kita sebutin perintahnya. Oke, kalau ini? Kalau kita cukup, Hai Jili, How can I help? Siri gitu. Oh gitu, kayak Siri di iPhone ya. Iya. Jadi kalau misalkan saya mau menggunakan fitur voice comment, saya tinggal pencet ini. How can I help? Ya. Open Spotify. Of course. Oke. Jadi saya cukup berikan perintah atau voice comment, lalu saya juga bisa mengoperasikan head unitnya dari sini juga untuk mengecilkan audio, membesarkan audio, untuk next lagu, mengganti lagu gitu. Dan juga bisa mute atau pause musiknya juga. Oke, ini untuk mengganti menu-menu yang ada di MID. Ini kita bisa lihat saat ini yang terdisplay adalah untuk tekanan ban ya. Kita bisa ganti. Pencet dulu. Oke. Panah bawah. Panah bawah. Nah ini bisa. Nah ini dia untuk musik. Lalu selanjutnya, pencet lagi. Ini bisa average power consumption. Lalu pencet lagi. Bisa kelihatan. Current trip. Ya, kembali lagi ke tekanan angin ban ya. Hai Jili, play music. Oke. Nah, sambil saya mau coba kemampuan mobilnya. Di sini kan tadi ada fitur ADAS ya. Ada. Nah, tadi kan di sini juga dijelasin ya sama Mbak Feli ada fitur ADAS gitu. Iya. Nah, saya kayaknya mau coba nih fitur ADAS-nya ini jadi bisa jadi referensi juga buat teman-teman ADAS dari mobil Geely EX5 ini seperti apa sih? Mungkin kita langsung test drive aja kali ya. Oke, di jalanan yang ada marka jalannya. Oke, siap. Nah, ini mobil dalam keadaan berhenti sekarang, jadi saya mau mulai jalan. Nah ini di sebelah kanan ada tuas transmisi, kita bisa lihat di situ ada mode mundur, netral dan juga drive atau jalan, dan juga ada mode parking. Nah kalau mode parking teman-teman tinggal pencet ini aja nih, dia langsung berubah jadi parking. Oke, kalau teman-teman ingin mundur tinggal naikkan tuasnya ke atas. Kalau teman-teman mau jalan itu tinggal tekan tuasnya ke bawah. Coba ya. Remnya lumayan ini. Lumayan ngegigit ya remnya ya. Nah kali ini fitur ADAS-nya sudah nyala. Jadi saya bisa berkendara tanpa memegang kendali ya, kendali mobil. Karena di sini juga kelihatan di speedometernya itu bisa terdeteksi ada kendaraan apa aja di sekitaran kita. Kayak tadi ada mobil, terus ada truk juga. Dan ini steady ya, di 58 km per jam. Oh enggak. Oke, please take over. Oke. Pegang setir ya. Oke, pegang setir dulu. Kalau kita berkurang kecepatan, itu dia akan kasih respon ya. Iya. Pegang setir dulu. Itu ini sih biar pengemudi kalau ngantuk Mas. Jadi tetap beberapa jarak dia pasti ada peringatan bunyi atau setirnya getar. Oh gitu. Ya. Kita press oke lagi Mas. Oke.
Nah itu. Tadi dia memberikan alarm agar si pengemudi itu kembali megang kendali mobil ya. Iya. Adaptive Cruise Control. Ya. Itu bisa. Dia mengikuti marka jalan. Kalau tadi kan kita di parkiran nggak ada marka jalan ya. Oke. Nah seperti. Sorry mas, dia nggak ngebaca motor. Oh dia nggak baca motor. Oh ada nih motor tapi takutnya motor tuh kan suka tiba-tiba ini kan. Oke. Makanya ada situ diperuntukkan sebenarnya di jalan tol. Oh iya Karena benar, motor benar, kan benar. suka nggak terduga mas. Iya, tapi kalau jalan tolnya macet juga bisa kan sebenarnya? Bisa ya Dia kita. kan ngikutin objek di depannya. Oh, teman-teman nih kalau ini ada fitur yang ada apa? Ada sensor yang menyala di. Saya rasakan kalau misalkan kita menyentuh marka jalan, setirnya itu akan bergetar. Iya. Dia bisa diatur mau getar, bunyi atau mau langsung ngebelokin lagi. Oh gitu, Balikin ke menyesuaikan marka ya. jalannya. Tapi kalau mas belok sambil nyalain sen, nggak apa-apa. Dia nggak akan gitu. ngasih ini peringatan karena kita keluar marka jalan tanpa pemberitahuan sen gitu. Dia takut pengemudi ngantuk atau Iya gimana betul. gitu. Jadi agar pengemudi itu aware lagi ya soal waktu dia berkendara ya. Oke, kalau dia nginjek rem otomatis dia langsung off ya. Iya. Tapi ketika kita cruise lagi, kita gas lagi, Kita oke lagi, dia akan aktif kembali. aktif kembali. Oh gitu. Oke. Nah kali ini saya mau coba tes kecepatan 0 hingga 100 itu dengan berbagai macam mode. Di sini ada 3 mode yaitu Eco, Comfort dan juga Sport. Oh ya, dia agak soft ya, tapi tetap oke lah dari sisi hentakannya, dari sisi akselerasinya. Jadi menggunakan mode comfort udah ya. Dan ini mode sport. Wah, dari MID-nya udah keren banget. Wow, wah ini kalau gila cepet banget sampai 100. 12. Wah ini gila. Kenceng banget ini mobil. Coba lagi ya. Ih. Jujur saya jarang bawa mobil kenceng, tapi ini fun to drive. To be honest, sangat fun to drive. Dan ini nggak terasa kecepatannya udah menyentuh 90 km per jam. Dan tadi bisa kelihatan juga mungkin hentakan dari video kamera. Tapi ini bisa diganti ketika di jalan ya Mbak Feli? Bisa sambil jalan bisa. Sambil jalan bisa diganti langsung comfort. Oke. Langsung eco. Atau bahkan ke eco. Kalau kita mau lebih hemat, kita penggunaan konsumsi baterai, kita menggunakan mode eco. Nah kali ini saya mau coba akselerasi dengan mode sport. Tadi saya sudah coba melalui comfort. Sekarang saya mau coba mode sport. Ini kali ini POV-nya dari depan. Kencang banget. Ini ekspresi saya nggak lebay, jujur, tapi emang ini kencang banget. Sumpah. Jambakannya berasa. Jambakannya berasa banget. Kalau kata orang tuh kayak dijambak setan tuh ke belakang tuh. Tapi lagi-lagi ya di jalanan kita nggak boleh kebut-kebutan. Ini mode sport ini di saat mungkin kita saat terburu-buru tapi tetap juga mengutamakan keselamatan ya Mbak Feli ya. Iya. Dan juga ini bisa langsung diganti ya ketika kita sudah di kecepatan tinggi menggunakan mode sport, kita bisa menggunakan langsung mode comfort atau bahkan ke eco. Jadi ketiga mode ini sangat berfungsi untuk teman-teman yang ingin menggunakan mode eco dengan konsumsi baterai yang lebih rendah, itu bisa menggunakan mode eco. Lalu ya ingin akselerasi lebih cepat tapi tidak terlalu dijambak dalam tanda kutip, bisa menggunakan mode comfort, dan juga yang terakhir ada mode sport tadi ya. Wah itu keren banget ya. Sama di mobil ini kita ada kinetic energy recovery system. Oh oke. Kersnya bisa diatur, bisa auto, Oh oke. bisa low. Nah ini tuh berasanya kalau ini kan lagi
ngegas. Mm-hmm. Kalau Masnya lepas gas, dia agak sedikit ngerem. Kayak engine brake lah ya berarti ya. Iya, kalau Oke. apalagi kalau kita ini bikin level tinggi. Oh iya, ini secara nggak langsung juga menghemat ini ya, menghemat kampas rem ya, Iya. karena dengan menggunakan engine brake kayak gitu, ini namanya energy recovery ya. Iya. Itu sangat menghemat penggunaan kampas rem atau menghemat penggunaan rem juga sebenarnya. Oke, menarik. Satu, kemudian power steeringnya bisa diatur. Wah, Kalau- power steering bisa diatur. Kalau sport dia lebih berat. Oke, coba ya kita Kalau masuk ka- parkiran. Iya, kalau comfort mau coba yang ini kan enteng banget nih. Ini, wah iya enteng banget loh. Ini menggunakan mode Comfort. comfort. Comfort itu enteng banget loh. Bahkan Enteng banget. Buat parkir. mungkin teman-teman bisa lihat ini satu jari. Saya bisa menggunakan satu jari untuk belok, gitu ya. Nah ini masih mode comfort. Kalau saya mau ubah ke standar, Standar dari tadi Mas bawa. oh gitu. Standarnya. Kalau sportnya buat kita ngebut-ngebut jadi nggak gitu limbung. Oh gitu. Berarti Jadi- tadi mestinya pakai mode sport dong ya. Iya. Oh iya loh, agak berubah loh. Tetap enteng, tapi terasa perubahannya cukup berat gitu. Kalau untuk ukuran mobil seberat ini cukup berat. Oke, kalau teman-teman lihat ketika saya ngasih lampu sen itu langsung keluar ya. Jadi kamera 360-nya ketahuan kita di sekitar kita itu ada mobil apa aja, atau ada kendaraan, atau bahkan ada orang, atau ada benda sekalipun yang ada di sekitaran mobil ini. Oke, menarik. Nah, satu lagi kalau kita parkir, kameranya gede banget. Wah ini dia sih. Ini penting banget ini kalau parkir. Oke, kalau saya parkir bisa dilihat di layar itu ada sensor yang mengatur juga atau memberikan arahan dari kamera 360 sesuai dengan keadaan sekitar ya. Sudah lurus kah atau terlalu ke kanan atau masih miring. Nah, sudah. Oke. Juga bisa lihat view-nya dari depan, belakang, spion kiri. Oh gitu. Wah kayak saya nih, ini terlalu ke kanan nih, jadi saya bisa nggak perlu buka pintu atau buka kaca untuk ngelihat sekitaran mobil, jadi bisa langsung melihat melalui kamera ini ya. Iya, gitu. Oke, ini rear hub atau rear kamera. Oke. Mau di P dulu, Pas. Oh iya boleh. P-nya dipencet. P-nya dipencet. Oke. Begitu P dia langsung mati ya. Iya. Mesinnya langsung mati, jadi saya tinggal lepas kemudi, mobilnya nggak bisa jalan. Mobilnya ini dalam posisi ACC. Dia Oh, ready. Kalau dia oke. ready bisa kalau masuk dia langsung jalan. Oh, kalau masuk dia langsung jalan, tinggal ganti atau injak rem dulu untuk sebagai safety. Lalu pindah ke D. Ready. Oke. Nah, di MID sendiri di sini ada di sebelah kiri ada kecepatan ya. Di situ berapa kilometer per jam. Uniknya ketika kita menyentuh kecepatan 50 km per jam itu selalu ada sensor peringatan atau lebih ke arah aware untuk si pengemudi, dan di bawahnya itu ada kapasitas baterai yang tersedia, itu masih tersedia untuk 415 km lagi. Lalu di sebelah kanan itu kita bisa lihat ada catatan atau angka atau data berupa tekanan ban di keempat ban, dan juga di atas itu ada temperatur di luar karena saya lagi ada di Pantai Indah Kapuk 2 atau di Peak 2. Di luar sangat cuaca sangat panas sekali, itu ada 34 derajat Celcius. Ini kita ke bagasi ya, sektor bagasi. Nah, jadi ini secara bagasi muatnya berapa liter sih? 4,6 liter. Ada fitur apa aja Kak di sini? Kalau fitur nggak ada fitur gimana sih, cuma power building aja. Oh gitu, oh iya. Bisa kalau misalkan power tailgate pada umumnya kan Nah. kalau nutup dulu baru Nah. naik. Kalau dia bisa di hold terus dikit naik. Oh iya ini ya. Iya. Jadi hold, Nutupnya yang ini, holdnya yang ini. Holdnya yang ini. Nah, sama ini sih kapasitas. Tambahan. Kalau di mobil biasa kan ini banyaknya untuk Ban serep. ban serep ya. Jadi teman-teman ini mungkin ini bisa jadi tambahan kompartemen juga ya, Iya. untuk teman-teman bisa bawa barang yang lebih banyak.
Ini wall charging. Portable charger. Oh, portable charger. Untuk daya 2200 watt. 2200 watt. Oke. Lalu juga di sini ada pocket juga untuk Sama. teman-teman bawa barang. Ini apa ya? Ini tire kit. Untuk Oh, tire bawa ban. kit. Karena kita nggak ada ban saddle, jadi kita pakai tire kit. Oh, iya. Ini untuk cairan tubelessnya, ini alat pompanya. Jadi kalau bocor tinggal masukin cairan tubelessnya aja, terus habis itu pompa. Pompa. Berarti nggak ada dongkrak segala macam, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, Pompa gitu. aja. Praktis ya. Dan juga kemasannya nih, maksudnya packagingnya juga bagus juga nih. Oke, terus apa lagi tuh Mbak? Nah, untuk sandaran kursinya nih, yang baris kedua, ini bisa ditekuk nggak Mbak? Maksudnya bisa dilipat nggak? Bisa, tapi nggak rata. Oh gitu, coba ya, kayak gimana ya? Ya, ini cukup oke sih, karena untuk misalkan kita habis belanja barang-barang yang cukup banyak, barang-barang yang besar terutama. Iya, masih bisa Bisa. ditekuk. Betul. Oke. Nah, itu dia tadi pembahasan gua mengenai fitur dari Geely EX5. Jadi teman-teman bisa jadi pertimbangan lah untuk memilih mobil listrik lainnya untuk ya dikoleksi dan juga untuk sebagai kendaraan untuk menunjang mobilitas dari teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang nanti ingin memiliki mobil ini bisa langsung hubungi Mbak Feli ya. Nanti nomornya gue taruh di bawah. Jadi biar bisa kontakkan langsung bertanya-tanya seputar Geely EX5 ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.